Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, para sahabat sekalian, kita terus-menerus bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita oleh Allah diberikan keberkahan hidup. Kita manfaatkan hidup ini untuk menebar kebaikan. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan COVID-19, dengan kesulitan harta, dengan kesulitan hidup, dengan kesulitan berbagai masalah. Maka kita doakan, baik yang kita kenal maupun kita tidak kenal, kita berharap mudah-mudahan Allah limpahkan kepada mereka keberkahan hidup, pahala yang banyak, kemudian rezeki yang luar biasa, dan solusi yang dari berbagai arah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang the power of emak-emak, atau menjadi emak-emak yang tangguh. Jadi ini munculkan, atau ide ini muncul karena dari tahun 2000 ya, alhamdulillah Al-Fakir itu sering dicurhati para emak-emak, wabil khusus para janda-janda. Kalau kita bicara tentang masa pandemi yang luar biasa ini yang paling rentan adalah para emak-emak. Kalau bapak-bapak ya berat, tapi kan yang paling berat emak-emak, karena ada beberapa faktor ya, baik faktor sosial, faktor emosional, faktor agama, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan seterusnya. Banyak sekali, insya Allah kita akan kupas. Intinya kita diagnosa dulu penyakit yang melanda para emak-emak, kemudian kita berikan motivasi, edukasi, kemudian injeksi ya, nutrisi kehidupan, sehingga mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, khususnya bagi emak-emak yang sekarang lagi galau, lagi baper, lagi mager, lagi liar, lagi super duper, lagi ditimpa musibah, paling tidak menghibur. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Islam memberikan keutamaan kepada ibu atau emak-emak ya. Kalau kita lihat sebelum Islam itu, Masya Allah, yang namanya wanita itu sangat direndahkan ya. Jadi kadang-kadang di dalam masa jahiliyah itu, yang namanya emak-emak itu kadang-kadang dilecehkan. Kemudian mereka itu direndahkan, bahkan dijadikan komoditas non-migas ya. Jadi dianggap makhluk yang aneh. Jadi banyaklah kisah-kisah yang menunjukkan kejahilian manusia dan mereka menganggap remeh kepada emak-emak ya. Nah, kemudian Islam datang, kemudian mengangkat derajat emak-emak ini menjadi mulia ya, dengan banyak hadis. Salah satu hadis yang terkenal adalah al-jannah tahta aqdamil ummahatikum. Surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Itu artinya mengandung maksud bahwa hadis ini tidak bisa dibaca apa adanya. Mana surganya, kan nggak mungkin kan. Artinya apa? Artinya kita bisa masuk surga dengan berbuat kebajikan ke emak-emak. Jadi misalnya kita taat pada emak-emak, kemudian kita berbuat baik, tidak membantah. Bahkan dalam Islam mengatakan dalam Al-Quran, wala taqul uff ya. Jadi, dan janganlah kamu mengatakan uff. Jadi uff aja nggak boleh kepada emak, kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita. Apalagi mengata-ngatai, kemudian apalagi berbuat yang lebih jauh daripada itu, nggak boleh. Itu dosa besar. Jadi Islam begitu memuliakan ibu yang tadinya diremehkan oleh ajaran lain, tadinya sangat dibikin rendah oleh kepercayaan lain, maka Islam mengajarkan yang luar biasa. Ini singkatnya begitu ya. Nah, adapun masa sekarang kita menginjak masa pandemi ya. Sekarang bulan Oktober ya, 2021 ini tahun kedua dari masa pandemi yang begitu panjang. Jadi sebenarnya pandemi ini memang benar-benar ada pandemi, tapi menjadi pandemik. Jadi
pandemi yang direncanakan ya. Kalau kita lihat WHO mengatakan nanti ada varian ini, ya begitulah ya. Kita sebagai masyarakat awam sabar saja, karena ini memang konspirasi mereka ya. Biar mereka punya makar, kita punya Allah. Makanya di sini pentingnya kita berdakwah. Jadi kalau kita ingat pada Allah itu semuanya jadi serba mudah ya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, dalam masa pandemi yang begitu panjang ini, yang paling berat yang mendapatkan ujian itu adalah emak-emak. Tadi di mukadimah pertama saya sampaikan sejak tahun 2000 itu saya mendapatkan pengaduan dari ibu-ibu ya, emak-emak yang mereka itu mengadukan yang begitu berat masalah yang mereka hadapi. Mulai dari masalah mendidik anak. Jadi mendidik anak sekarang itu beda dengan mendidik anak pada saat kita kecil ya. Sekarang ini jauh lebih berat karena adanya gadget, adanya kecepatan informasi, hiburan yang begitu banyak, kenyamanan hidup dan seterusnya, bikin emak-emak ini sulit mengendalikan anak-anaknya. Yang kedua, mengendalikan rumah tangga. Ya, ini kalau kita bicara normal saja, emak-emak ini paling berat ya. Jadi ngatur rumah tangga, kemudian juga jangan lupa masalah dengan suami ya. Ini banyak yang mengadu ke kita bahwa suaminya begini ya. Ya mungkin karena kondisi sekarang itu banyak ya, kita nggak bisa menyalahkan langsung ya, karena ini para suami selingkuh itu karena dampak dari lingkungan kerja yang tidak bagus, dampak daripada sistem negara yang tidak bagus, dampak dari ekonomi yang tidak bagus. Jadi semua itu paralel gitu ya, terkait. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu dan menyalahkan lain, nggak bisa. Ini karena sistematik. Jadi dampak sistemik ini karena sistem ya. Jadi kenapa laki mudah selingkuh ya, karena mungkin wanitanya, atau mungkin kenapa wanitanya stres ya, karena mungkin laki-lakinya dan seterusnya. Maka kita bahas tentang emak-emak di sini. Yang paling berat itu adalah ketika dia ditinggal suami, baik ditinggal itu dalam arti cerai ataupun meninggal dunia. Maka ini adalah ujian terberat bagi emak-emak. Dan Al-Fakir alhamdulillah dipercaya oleh umat ya, khususnya emak-emak ini, mereka curhat dari hati ke hati ya. Ada janda yang ini sekedar contoh aja ya, pada tahun 2000-an 2007 kalau nggak salah ya, itu ada emak-emak yang sebenarnya masih muda ya, itu ditinggal suaminya ganteng, tapi masalahnya saya nggak tahu lah ya, ini rahasia mereka ya, ini sering terjadi di mana-mana ya. Kemudian cerai, kemudian dia dan emaknya datang ke rumah jam 10:30 malam, kemudian curhat bla 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 dan bla bla. Di lain waktu ada juga emak-emak juga yang curhat tentang pertengkaran dengan suaminya. Kenapa? Mungkin mereka takut ada masalah begini-begini, mereka curhat apakah boleh begini dan khususnya. Ada juga seorang emak-emak curhat tentang anaknya, banyak lah. Nah itu jauh ya, itu tahun 2000-an. Nah kemudian sekarang kalau kita lihat sekarang ini jauh lebih parah. Sekitar 5 tahun 7 tahun yang lalu saya mengikuti Ustaz Hari Mukti ya. Jadi beliau adalah salah satu murid saya yang saya juga belajar dari beliau tentang kehidupan. Saya pernah menemani beliau berdakwah di seluruh Jakarta ini. Dan ternyata mereka curhat ke saya itu tentang emak-emak ada yang nangis ya, Ustaz bagaimana saya begini, ada yang masalah ekonomi, kami itu sebatang kara, terus kemudian anaknya begitu banyak dan seterusnya, banyak sekali cerita dan seterusnya. Jadi emak-emak ini kenapa kita harus tangguh? Jadi sebenarnya muaranya pada keimanan ya. Andai kata muaranya kepada ekonomi, dulu Bilal bin Rabah atau para sahabiat ya, para sahabiat ini mereka miskin tapi mereka kuat. Mereka tangguh ketika ada seorang sahabiah itu yang luar biasa, yang mereka itu kehilangan putranya, 3 putranya, bukan 1 tapi 3, dalam membela agama Allah, itu syahid semua. Tapi ibu emak-emak ini bilang, sungguh apa yang menimpaku itu saya anggap kecil dibanding apa yang menimpa Rasulullah. Artinya apa? Artinya dengan hilangnya 3 putra beliau yang mati syahid itu ringan, dan dia bertanya bagaimana kondisi Rasulullah. Jadi beliau memikirkan Rasulullah, memikirkan umat Islam dibanding memikirkan putra putrinya.
bukan tidak memikirkan dalam arti ini ya, tapi beliau memikirkan bahwa ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Islam ya. Jadi beliau mendidik anaknya itu dengan didikan-didikan Islam ya. Ini salah satu kisah. Kemudian berikutnya kalau kita lihat saudaraku sekalian, di masa sekarang ini yang begitu panjang ini, saya juga ikut sedih bahwa angka perceraian sebelum masa pandemik ini itu mengejutkan ya, antara 200 sampai 300 setiap hari, lebih-lebih masa pandemik ini. Maka paling tidak saudara sekalian, saya mengajak kepada siapapun yang mendengar video ini, kita berdoa minta kepada Allah keberkahan, khususnya pada mak-mak ya, disebutkan khususnya kepada mak-mak. Jadi mungkin kita mengetahui ya, tetangga kita, teman kita, sebutkan namanya mereka, dan di dalam hadis dikatakan bahwa doanya seseorang kepada orang lain yang tidak mereka ketahui itu mustajabah ya. Jadi sahabat Abu Darda itu mendoakan 360 sahabat lain setiap malam, termasuk istrinya juga mendoakan yang lain. Fatimah ya, Fatimah putri Rasulullah itu mendoakan tetangga kanan kirinya 40. Aisyah dan juga yang lainnya itu mendoakan yang lain. Jadi kita doakan mak-mak ini supaya menjadi mak-mak yang tangguh. Nah, penyakit berikutnya atau masalah yang menimpa mak-mak di masa sekarang ini, yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah psikis ya, yang ketiga adalah fisik ya, yang keempat adalah rumah tangga. Ini sebenarnya cabang-cabangnya ya. Ada sebuah keterangan di banyak kitab disebutkan bahwa jin itu mudah sekali menggoda kepada, yang pertama adalah orang yang stres ya. Jadi waspadalah saudaraku, khususnya mak-mak, kalau Anda banyak pikiran ya, stres itu mudah sekali digoda oleh jin. Yang kedua adalah orang yang galau ya. Kalau stresnya berat ya. Yang kedua galau itu ya tidak fokus ya, mudah marah-marah ya. Ini adalah yang mudah digoda oleh jin. Yang ketiga adalah terlalu banyak mikir ya, khususnya di WA. Jadi kalau kita lihat sekarang, bentuk masyarakat sekarang ini mudah marah ya. Jadi ini karena ya masalahnya kurang zikir, kurang ingat pada Allah. Jadi sholatnya itu masih berbentuk fisik ya, berbentuk fisik gerakan tubuhnya, tapi hatinya kosong ya. Ini karena lupa pada Allah ya, zikirnya kurang, sering melanggar aturan Allah ya, kewajiban-kewajiban syariatnya dilanggar, makanan tidak halal ya. Ini kalau di diagnosa itu masya Allah ya, jadi banyak sekali ya penyebabnya begitu. Nah, termasuk emak-emak ini mudah sekali dipelet ya kembali ke jin tadi ya. Jadi makanya saya menyarankan kepada emak-emak supaya sering membaca ta'awud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu usahakan dibaca setiap saat. Yang kedua, membaca surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang ketiga, bacalah ayat kursi ya. Jadi ayat kursi ini yang luar biasa ya. Jadi ayat yang dahsyat sekali, yang ya Allah itu bentuk kepasrahan kita pada Allah ya. Dan yang keempat, sering-sering istighfar ya. Karena emak-emak ini sering digoda ya setan. Jadi orang yang paling mudah sering digoda oleh setan adalah emak-emak, karena kondisi tadi ya. Dan setan ini ada dua, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kalangan jin itu menggoda kita ya, itu setiap hari 24 jam itu dengan bisikan ke telinga kiri ya, jin yang berbentuk setan ya, itu adalah sekitar 6.000 sampai 8.000 kali. Kalau yang sebelah kanan itu malaikat. Maka mak-mak silahkan zikir, ta'awud, membaca An-Nas, membaca ayat kursi. Kalau di rumah usahakan setiap 3 hari sekali baca surat Al-Baqarah, supaya tidak kena guna-guna, supaya tidak kena godaan jin. Dan yang terakhir adalah manusia. Jadi setan dalam bentuk manusia ini juga membahayakan. Betapa banyak
orang di penjara, ya suami di penjara gara-gara emaknya. Jadi emaknya ini digoda oleh jin, suruh ya apa namanya belikan ini, padahal udah cukup. Tapi karena dorongan-dorongan dari emaknya, dan emaknya itu nggak sholat, dibiarkan oleh suaminya. Emaknya ini semua udah punya, tapi namanya dorongan nafsu, dorongan keinginan itu tidak ada batasnya. Kalau kebutuhan itu kan ada batasnya, makan, minum, rumah, mobil, kendaraan, tempat tinggal kan ada batasnya. Tapi keinginan, wah kurang ini. Jadi coba deh lihat, hampir semua emak-emak itu kalau kita masuk rumah dibuka itu bajunya, padahal jarang dipakai. Ditambah dengan para artis, coba lihat mana artis yang kere, kan nggak ada. Rata-rata artis pamer, meskipun itu bukan uangnya dia. Jadi ada orang yang investasi ke artis tadi untuk nanti kalau hasilnya dibagi. Makanya jangan tertipu dengan artis. Artis itu sebenarnya tidak kaya, dibikin kaya. Ya, beda dengan Hollywood. Kalau Hollywood mah beda. Nah, dan Hollywood yang begitu saja, yang kalau kita lihat misalnya artis siapalah itu ya, itu kalau kita lihat itu sepatunya banyak, itu bukan sepatu dia, dari sponsor. Tapi masalahnya itu tidak benar gitu loh. Tidak semua bisa jadi orang kaya. Ya kalau orang miskin gimana terus gaya hidupnya kayak artis? Jadi hutang-hutang terus, hutang ini. Nah ketika hutang nggak bisa, berbunga-bunga. Ya kalau bunga Citra Lestari bisa nyanyi, kalau bunga bangkai nggak bisa nyanyi. Ya, jadi tolong emak-emak jangan sering bikin yang aneh-aneh, jangan sering beli yang aneh-aneh. Ini penyakitnya emak-emak ya. Tetangga baju baru, ini beli baju baru. Coba lihat aja, masuk ke rumah teman buka. Kalau laki-laki itu sederhana saja. Ya, sederhana. Beli udah apa nih? Jarang ya, memang kalau ada sekarang laki-laki modis ya zamannya udah berubah ya. Tapi pada dasarnya kalau laki-laki modis berarti perempuannya lebih modis lagi. Ya. Jangan, ini penyakitnya masa sekarang ini yang sangat berat ya. Di samping mak-mak tadi itu seperti itu, tolong dikurangi gaya hidup hedonisme. Sudahlah, kita kembali pada Islam, hidup yang sederhana. Nah, yang terakhir bahwa pertama ingin saya sampaikan tiga sahabiah yang luar biasa ya. Yang ini saya ngalah berkah. Saya berharap pada Allah mudah-mudahan saya dijadikan dari bagian mereka yang seperti ini, ibu-ibu. Ya, biasanya saya membahas tentang sahabat, orang-orang pilihan, ini mak-mak ya. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin As'ad. Jadi Khadijah ini anaknya Pak Khuwailid. Pak Khuwailid ini anaknya As'ad ya, atau Asad ya. Itu Masya Allah, beliau ini adalah miliarder, pengusaha yang kaya raya. Coba bayangkan. Tapi beliau sederhana sekali, hidupnya sederhana. Wanita ini kalau di zaman now ya, dulu juga dulu nggak ada, banyak namanya wanita itu dari dulu sampai sekarang sama, keinginannya itu berlebihan. Tapi Khadijah ini Masya Allah sederhana banget. Bahkan uangnya kalau dikonversi dengan sekarang miliaran tadi, bahkan mencapai triliunan, itu diberikan untuk dakwah Islam. Coba bayangkan. Bahkan Khadijah itu sempat menangis. Suatu saat Khadijah menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal?" Ditanya oleh Rasulullah, "Dengan habisnya hartamu itu." Maka Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, justru saya menangis ini kenapa saya tidak bisa memberikan yang lebih kepada Islam." Coba bayangkan, hartanya yang banyak itu diberikan ke Islam, tapi dia sedih, tapi nggak bisa memberikan lagi. Coba bayangkan. Masya Allah, kalau ada wanita seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada orang wanita kaya di Jakarta ini banyak ya, tapi ya memang ada, tapi ya lebih banyak yang hedon, ya. Mereka habiskan untuk hura-hura, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka taubat dan mereka meniru Khadijah ya, binti Khuwailid bin As'ad ya. Maka saya menghimbau kepada saudara sekalian, habiskanlah harta kalian untuk dakwah Islam, karena menjadi orang yang berkah. Jadi Khadijah meninggal ribuan tahun yang lalu, sekarang dikenang ya. Sekarang dikenang dan terus akan diabadikan dalam tinta emas sejarah. Bahkan Allah sendiri menempatkan Khadijah ini ke tempat yang paling tinggi yang tidak akan dicapai oleh siapapun. Masya Allah. Mudah-mudahan kita akan membuat edisi khusus tentang The Amazing of Khadijah.
binti Khuwailid bin Asad. Nah, yang kedua adalah Fatimah. Masya Allah, ini salah satunya ya. Sudah ibunya itu luar biasa, dahsyat sekali, melahirkan anak yang Masya Allah. Ini kalau saya baca Fatimah ini nggak ada habisnya. Jadi saya punya banyak buku tentang berkisah tentang Fatimah radhiyallahu anha ya Allah. Jadi betapa berkahnya ibunda Khadijah yang luar biasa ya. Jadi salah satu keberkahan hidup adalah beliau diutamakan oleh Allah, bahkan Allah sendiri yang memujinya. Kemudian yang kedua dikasih putri yang sangat luar biasa, menjadi penghulunya para wanita di surga, Fatimah ya, para remaja di surga ya, Fatimah. Insya Allah Fatimah ini saya singkat aja. Jadi Fatimah ini keutamaannya dibanding kakak-kakaknya itu jauh ya, dibanding yang lain tuh Masya Allah. Fatimah itu oleh Rasulullah disayangi dan dibiarkan dalam tanda kutip menderita ya. Ini mendidikan. Jadi orang-orang mulia itu memang dibiarkan menderita, karena penderitaan itu bagian daripada sebuah pakaiannya. Para nabi itu oleh Allah diajari untuk mengembala domba. Coba Fatimah itu membuat adonan sendiri, kemudian pokoknya menderita, nggak punya pembantu. Bahkan ketika minta pembantu itu malah Rasulullah mengajarkan, ya Fatimah, apakah engkau ingin lebih baik daripada seorang pembantu? Maka diajari sebelum tidur itu baca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah dan Allah Akbar. Dan Fatimah kemudian dikasih keutamaan menjadi penghulunya wanita ya, di surga dari kalangan remaja. Masya Allah. Yang terakhir yakni ibunda Aisyah ya radhiyallahu anha, ini juga luar biasa. Ada rahasia ya, rahasia kenapa Rasulullah dinikahkan oleh Allah ya. Ini pilihan Allah ya, bukan kehendak Rasulullah. Aisyah ini kan waktu itu kecil ya. Jadi usianya sekitar 7 tahun dinikahkan, kemudian digauli 9 tahun. Dan 9 tahun itu kalau orang Arab sudah bongsor ya. Nah, orang-orang barat yang pandangannya licik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang sekarang ya, emansipasi wanita ya, itu akan sinis melihat begitu ya. Mereka itu hatinya kotor, pikirannya kotor. Jadi melihatnya itu karena hati kotor dan pikirannya kotor, maka ucapannya kotor. Islam itu coba itu menikahkan Rasulullah kan pada saat itu usianya lebih dari 50 tahun ya. Secara ekstrim mengatakan kakek-kakek dapat anak-anak, bahkan mungkin cucunya kan gitu kan. Itu kalau dalam pandangan mereka begitu, dalam pandangan emansipasi wanita begitu. Masya Allah, mereka itu kotor sekali pikirannya. Tentu Rasulullah juga sedih karena sebagai manusia, tapi masalahnya ini dari Allah. Allah mengendaki lain. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya itu Aisyah itu adalah sahabiah yang paling pandai ya menguasai hadis tentang rumah tangga. Jadi kalau kita bicara hadis, kan hadis itu banyak ya. Ada yang hadis berkaitan dengan perang, ada hadis berkaitan dengan sedekah, ada yang berkaitan dengan sosial, pendidikan. Tapi hadis yang berkaitan dengan rumah tangga itu Aisyah. Itu rahasianya. Jadi kehendak Allah kadang memang menurut manusia itu tidak cocok, tapi kan namanya kehendak Allah dan takdir Allah, perintah Allah. Jadi manusia sedunia maupun benci ya nggak ngefek. Dan Rasulullah juga waktu itu secara manusiawi, sifat manusiawi juga sedih. Sedih itu artinya wah bagaimana gitu loh, apa kata orang, tapi kan dari Allah ya. Jadi ini saya sampaikan kepada emak-emak, kepada sekarang itu Masya Allah ya, serangan dari barat yang namanya emansipasi wanita itu gencar banget ya. Mereka didanai, mereka dimurtadkan tanpa sadar. Bahkan yang paling heboh berapa bulan yang lalu, ada selebgram siapa tuh namanya, itu Dewi Sri ya, nggak tahu tuh siapa namanya, yang mengatakan child free itu ya, nikah nggak apa-apa tapi jangan punya anak. Masya Allah, saya sedih. Dia itu murtad tapi nggak sadar. Atau yang lain bilang semua agama benar, itu dia murtad tapi nggak sadar. Banyak sekali sekarang orang yang murtad nggak sadar. Jadi mereka itu kurang paham Islam. Mereka Islam, modisnya Islam, casingnya Islam, tapi hatinya nggak Islam. Tutur katanya nggak Islam, perilakunya nggak Islam, ilmunya nggak Islam. Jadi bagaimana terus? Dan ini banyak, followernya banyak. Dan ini makanya kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saya niatkan pada Allah, saya tidak peduli follower itu, yang penting saya ngalah berkah ya, mumpung saya masih hidup. Saya berharap pada Allah mudah-mudahan ini amal jariah ya. Jadi saya ingat kisahnya semut ya. Kenapa semut itu diabadikan bahkan menjadi hewan yang begitu melegenda di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menceritakan sampai menggunakan surat An-Naml ya. Jadi An-Naml ya, itu
artinya semut ya. Memang surat An-Naml itu ada sebuah kisah tentang perjalanan Nabi Sulaiman yang membawa pasukan yang banyak, kemudian ada pembicaraan semut. Nah, itu salah satunya. Tapi semut yang saya maksudkan di sini juga ada di kisah lain tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika dikisahkan dalam banyak kitab dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dibakar oleh Raja Namrud, maka ada dua hewan yang ini menjadi inspirasi saya. Dua hewan, yang pertama adalah cicak. Cicak itu berusaha meniup-niup api ya. Sebenarnya secara logika itu ya nggak ngefek. Api besar tapi cicaknya kecil ya. Ya, dia meniup-niup. Kemudian yang semut ini membawa air, ya, membawa air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim. Ya. Kalau dilihat dari sisi manfaat dan tidak, itu sebenarnya nggak ada manfaatnya, kan nggak mungkin ya, cicak dan ini juga ini. Tapi ketika ditanya oleh burung, wahai semut, kan tidak mungkin, apa bisa kamu memadamkan api yang begitu besar dengan air yang kau bawa? Apa jawaban semut? Ini yang saya, Masya Allah, saya belajar dari semut ini. Masya Allah, ini saya belajar dari semut ya. Dan ini menjadikan saya tidak peduli pada omongan manusia, karena saya niatkan karena Allah. Semut menjawab begini, memang saya tidak mungkin memadamkan api yang begitu besar yang melalap tubuh Ibrahim. Akan tetapi Allah lah yang akan tahu saya berada di pihak yang mana. Camkan baik-baik. Jadi semut mengatakan memang apa yang saya lakukan ini tidak akan memadamkan kobaran api Ibrahim yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Allah maha tahu saya berada di pihak yang mana. Jadi semut ini berada di pihak kebenaran, membela Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan cicak itu membela Namrud ya. Jadi meskipun tidak ngefek, tapi ini penting karena nanti menjadi malapetaka besok yaumul kiamah ya. Oleh karena itu diabadikan, dan bahkan Rasulullah menyampaikan untuk membunuh cicak ya. Itu salah satu sebabnya kenapa cicak harus dibunuh. Di samping hadis itu atau kisah itu juga cicak itu mengandung zat yang membahayakan. Kalau malam itu suka, makanya kalau malam ada makanan minum harus tutup, karena kalau tidak cicak itu akan makan atau ini, dan itu ada racunnya ya. Jadi ini bukan masalah saya ngomong efektif atau tidak, saya nggak peduli, tapi saya yakin dengan kisah tadi, kisah semut tadi, dan juga surat Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Maka kami tutup mulut-mulut mereka. Kemudian yang berbicara kepada kami adalah anggota badan tubuh mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi tidak penting bagi saya sejauh mana pengaruh saya ya, apakah se-RT, 2 RT, enggak penting. Yang penting saya sudah menyampaikan, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dalam surat Al-Baqarah terakhir itu Allah tidak membebani ya, tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dengan usaha ya, sesuai dengan kesanggupan dia. Kalau saya sanggupnya begini ya sudah begini. Ada juga orang lain yang sanggupnya senasional ini. Jadi ini yang menjadikan saya itu berdakwah terus dan mohon pada Allah supaya diikutkan pada orang-orang yang mulia yang sudah berada di jalan yang benar. Khususnya dalam hal ini adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad dan Fatimah radhiyallahu anha, sedang Aisyah radhiyallahu anha. Saudaraku sekalian, para emak-emak, jangan pikirkan masalah Anda, pikirkanlah Allah ya. Insya Allah kalau kita berpikir Allah, nanti Allah akan bantu kalian. Jadi jangan berpikir terus, tapi berzikirlah terus ya. Kalau berpikirlah kepada Allah supaya Allah menurunkan sakinah, fa'anzala sakinah fi qulubihim ya. Dan cara menaklukkan masalah-masalah yang ada dengan cara kita banyak zikir, banyak berpikir positif ya, positif ya. Kemudian kita itu beramal soleh, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Fa insyaallah itulah salah satu obat mujarab di dalam mengatasi
masalah yang menimpa khususnya emak-emak di zaman pandemik dan plandemik ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.